Haleluya Yesus. Hanya Engkau Allah yang setia Tuhan. Tidak ada Allah yang lain yang seperti Engkau Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Kami mengucap syukur Tuhan, kami memiliki Allah yang setia. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Pagi hari ini kami anak-anakmu boleh berkumpul, berhimpun, mengucap syukur, membawa pujian bagi Allah segala Allah, Raja segala Raja. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau duduk diam tenang di hadirat-Mu, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah. Berbicaralah melalui kami pada pagi hari ini. Ya Allah Roh Kudus, mampukanlah supaya kami dapat menjalankan kebenaran firman-Mu hari lepas hari. Dan hidup kami menyenangkan bagi Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nama Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih karunia Tuhan. Kita memiliki Allah yang Bapa yang mulia. Tadi melihat dari puji-pujian yang dinaikkan dalam present worship kita, di situ terdapat dua pujian yang mengatakan Allah setia. Baik di awal maupun di akhir pujian kita. Itu membuktikan dan menjadi satu keyakinan kita bahwa kita memiliki Allah yang setia, yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Puji nama Tuhan, kita sama-sama melihat Alkitab kita buka di dalam kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang ketiga. Kita akan membaca satu perikop di sana, mulai dari ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kita baca bergantian ayat ini, Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara ayat yang genap. Kita baca mulai dari ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Yang sudah menemukan dan siap membacanya katakan amin. Ya, kita baca ayat ini, ayat ganjil. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Ketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Ya, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ini satu kisah di mana Petrus dan Yohanes menjadi alat Tuhan dan mengadakan mujizat di salah satu pintu gerbang bait Allah. Ya, di mana pintu gerbang bait Allah di saat itu memiliki 12 pintu gerbang, ya, sama seperti jumlah suku Israel. Di salah satu pintu gerbang itu bernama pintu gerbang indah atau pintu gerbang elok dalam terjemahan yang lama, ya. Pintu gerbang ini merupakan pintu yang hendak dilewati oleh Yohanes dan Petrus untuk memasuki bait Allah. Pintu gerbang indah ini merupakan pintu di mana menghubungkan halaman muka orang-orang yang kafir, ya, atau orang-orang umum menuju kepada gerbang di mana
orang Yahudi biasa masuk ya, atau pelataran untuk orang Yahudi. Jadi biasanya kalau untuk orang-orang Yahudi mereka menyembah Tuhan, tapi tidak boleh memasuki di mana pelataran yang khusus orang Yahudi. Ya, di situlah namanya pintu gerbang indah yang hendak menuju kepada pelataran yang khusus orang-orang Yahudi. Nah, di situ ya kita melihat bahwa orang yang sakit ini, orang yang lumpuh ini ada di sana. Ya, ini mengingatkan kita kepada kisah di mana orang yang sakit juga dia tapi berdiri di dekat kolam Bethesda, ya. Jadi keduanya ini sakit, ya. Keduanya ini mengalami satu permasalahan yang sama, ya. Tapi kita melihat bahwa laki-laki yang lumpuh ini, ya, di dalam ayat yang pasal keempat ayat 22, di situ dikatakan bahwa laki-laki itu sudah berusia lebih dari 40 tahun umurnya. Ya, berusia lebih dari 40 tahun. Jadi kalau dalam tradisi Yahudi Bapak Ibu Saudara, biasanya usia-usia yang memasuki usia-usia tertentu itu memiliki satu pemaknaan, ya, memiliki makna yang khusus. Contohnya seperti memasuki usia 30 tahun, di mana kita tahu bersama di dalam kitab Lukas dikatakan bahwa setelah Yesus berusia 30 tahun, maka Yesus di situ baru ya dibaptis, lalu dia mengajar ya di usia 30 tahun. Jadi usia 30 tahun di dalam tradisi bangsa Yahudi baru dikatakan bahwa usia yang memiliki kekuatan, baik secara fisik maupun secara psikis. Jadi ibaratnya kekuatannya baru dikatakan sebagai orang yang kuat secara fisik dan psikis, sehingga orang tersebut dalam usia itu baru boleh mengajar. Jadi kalau masih usia 20 tahun belum boleh, ya. Masih usia 25 tahun juga belum boleh. 28, 29 belum boleh, ya. Tapi untungnya saya belum 30 tapi sudah boleh berdiri di sini. Puji Tuhan. Jadi 30 tahun di dalam orang tradisi orang Yahudi, ya, baru boleh mengajar di depan umum. Makanya Yesus baru tampil ya setelah dia keluar dari Sungai Yordan habis dibaptis di umur 30. Lalu memasuki umur yang selanjutnya, ya, umur yang ke-40, ketika memasuki umur 40, ya, sama seperti kisah yang sedang kita baca ini, usia daripada orang yang lumpuh ini sudah 40 tahun lebih, ya. Jadi orang Yahudi ya di kala memasuki usia 40, dia baru dikatakan sebagai binah bijaksana. Ya, baru dikatakan sebagai orang yang bijaksana. Makanya kalau kita melihat bahwa ada di dalam kitab Lukas orang yang buta sejak lahirnya disembuhkan oleh Tuhan Yesus, kan orang tuanya dipanggil. Kenapa anakmu disembuhkan gini. Nah, terus orang tuanya bilang, bicara dan tanyakanlah sendiri kepada anak ini karena dia sudah dewasa dan bisa memutuskan hidupnya. Nah, biasanya di umur 40 tahun itu, ya, seorang Yahudi dikatakan bahwa memasuki usia yang bijaksana. Jadi kenapa setelah orang lumpuh ini disembuhkan lalu semuanya menjadi rame, ya? Wah, kenapa ini orang lumpuh yang tadinya selalu saya temui, ya, orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat selalu menemui orang ini, ya, ketika hendak menuju ke Bait Allah. Tapi kenapa orang ini kok tadinya lumpuh, nggak bisa jalan, tapi sekarang dikatakan ya dari dalam pembacaan kita dia sudah melompat-lompat, dan orang akhirnya mengenali, loh, ini kan yang biasanya minta-minta di depan pintu gerbang Bait Allah yang lumpuh, sekarang kok dia bisa lompat-lompat, ya. Dia bisa menyanyi, ya, memuji Allah sambil melompat-lompat. Jadi kita melihat bahwa yang menjadi rame di satu, ya, kumpulan itu, bahkan di satu daerah itu karena orang ini sudah berusia 40 tahun lebih. Jadi dia udah sangat bijaksana dan bisa menentukan hidupnya, ya. Jadi tidak ada satu tuduhan, ya, bagi orang-orang yang ada, yang ya, orang-orang Yahudi itu untuk menuduh bahwa Petrus dan Yohanes sama seperti waktu Yesus menyembuhkan orang yang sakit, kan dituduh untuk memakai kuasa yang jahat, ya, kuasa Beelzebul. Tapi orang ini nggak bisa dituduh dengan tuduhan itu. Kenapa? Karena dia udah memasuki usia 40 tahun dan dia dikatakan sebagai orang yang bijaksana. Jadi omongannya itu diterima di depan umum sebagai orang yang
sudah bijaksana dan dapat menentukan kehidupannya. Jadi kita melihat Bapak Ibu Saudara, tanda-tanda yang heran Tuhan nyatakan ya, dan penyertaan Tuhan lewat mujizat-mujizat ini ya menyertai pengabaran Injil di dalam zaman gereja mula-mula. Jadi setelah Petrus dan Yohanes di pasal sebelumnya, pasal 2, dia dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, lalu mereka ya menyatakan pemberitaan Injil dan Tuhan menyertainya dengan kuasa mujizat, salah satunya kesembuhan. Jadi mujizat itu tidak selalu kesembuhan Bapak Ibu Saudara ya, tapi kesembuhan itu adalah mujizat. Jadi jangan selalu kita berpikir kalau mujizat itu selalu sembuh ya, tapi kesembuhan itu adalah bagian dari mujizat. Mujizat adalah tanda-tanda heran yang Tuhan nyatakan. Jadi orang bertobat mengenal Tuhan itu pun mujizat. Ya, jadi itu pun tanda-tanda heran. Jadi tidak selalu kesembuhan. Tapi pada saat ini ya Tuhan Yesus menyatakannya lewat murid-muridnya harus di dalam bentuk kesembuhan mujizatnya. Ya karena apa? Supaya suara Injil itu tersampai dengan sangat keras. Ya karena orang ini udah 40 tahun lebih dan tidak bisa dibuat satu kiasan atau karangan-karangan belaka bahwa Yesus, murid-murid Yesus ini menyembuhkan dengan kuasa si jahat dan lain sebagainya, tipu-tipu. Itu tidak bisa lagi ditujukan di dalam mujizat yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes ini. Kita melihat Bapak Ibu Saudara, saya memberikan judulnya adalah sama seperti perikop ini ya Bapak Ibu Saudara. Kalau dalam terjemahan Alkitab yang kita pegang di situ tulisannya Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh ya, tapi kalau dalam terjemahan yang lain di situ dikatakan bahwa mujizat yang terjadi di pintu gerbang indah. Jadi kita melihat Bapak Ibu Saudara ada pelajaran-pelajaran penting yang saya temukan dalam pembacaan saya ketika menyiapkan renungan firman Tuhan yang akan dibagikan pada hari ini. Ya ada beberapa mutiara penting dalam perikop yang kita baca dari ayat pertama sampai ayat yang ke-10 ini Bapak Ibu Saudara. Apa saja itu? Yang pertama, mutiara yang pertama yang kita peroleh dari kita membaca perikop ini, kita merenungkan perikop ini adalah seringkali keputusan itu menyebabkan adanya limitasi, ya, adanya keterbatasan, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita melihat dari ungkapan si orang lumpuh ini, ya dia dikatakan bahwa di ayat 5 sampai ayat 6 bagian A, ayat itu mengatakan bahwa orang lumpuh itu menatap Petrus dan Yohanes dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Kira-kira Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang diharapkan oleh orang lumpuh didapat dari Petrus dan Yohanes apa? Uang. Ya. Karena apa? Karena kita melihat di jawaban daripada Petrus. Dia berkata bahwa emas dan perak tidak ada padaku. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita dapat melihat orang lumpuh ini ya usianya sudah 40 tahun lebih. Ya, bahkan sedapat saya katakan bahwa di dalam Kisah Para Rasul 3 ini sampai dengan dari mulai Yesus bangkit, mati dan naik ke surga, itu jedanya belum terlalu jauh sekali. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Artinya bisa dikatakan bahwa orang lumpuh ini tadinya juga ditemui Yesus. Yesus juga lihat orang lumpuh ini di pintu gerbang indah waktu Yesus mau ke Bait Allah. Orang Yahudi paling tidak ke Bait Allah dalam masa-masa raya yang penting, paling tidak 3 tahun sekali. Kecuali dia orang yang belum dewasa mungkin 1 tahun sekali. Untuk masuk ke, jadi orang-orang yang sekalipun dia sudah merantau ya di perantauan tetap harus pulang ke daerahnya untuk melakukan ibadah di saat masa-masa raya penting itu. Jadi dapat saya katakan bahwa orang lumpuh ini sudah ditemui oleh Yesus juga. Ya, jadi Yesus sudah pernah melihat orang lumpuh ini ya karena usianya sudah 40 tahun lebih. Jadi kita melihat bahwa jadi dia sudah begitu lama ada di tempat itu. Ya. Jadi dikatakan bahwa dalam ayat-ayat awal dia diusung ya. Di dalam ayat yang kedua di situ ada seorang lelaki yang lumpuh sejak lahirnya
sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan di dekat pintu gerbang bait Allah. Ini mengingatkan kita kepada orang-orang yang biasa di jalanan yang kita temui ya Bapak Ibu Saudara. Kalau pagi-pagi buta itu biasanya ada yang mengusung orang itu, betul gak? Ya, ditaruh di tempat di mana orang itu biasa beroperasi ya dalam tanda kutip ya. Diletakkan di situ, di pinggir-pinggir jalan yang banyak, di tempat-tempat keramaian. Ya, salah satunya di pintu gerbang indah di saat itu Bapak Ibu Saudara. Karena orang berlalu lalang hendak beribadah. Ya, jadi orang Yahudi itu memiliki waktu berdoa ya sebanyak 3 kali. Makanya kita ingat waktu Daniel 6 ayat 11 ya, 3 kali sehari Daniel berdoa dan naik ke menara. Tapi Daniel saat itu kan ada di Babel ya. Jadi dia harus tidak ke bait Allah karena tidak ada bait Allah di Babel itu. Jadi dia naik ke atas rumahnya itu ya, jadi dia berdoa 3 kali sehari ya. Jadi tiap-tiap hari jam 9, jam 12 dan jam 3 sore, dan Petrus dan Yohanes ini hendak memasuki bait Allah di waktu jam 3 petang ini untuk berdoa. Nah, jadi si lumpuh ini ditaruh tiap-tiap hari di sana. Jadi saya tidak tahu ada berapa tahun dia sudah ada di dalam kenyamanan yang itu ya, sehingga dia kalau setiap ketemu orang dia selalu berharap mendapatkan sesuatu dari orang yang melewati pintu gerbang itu. Dan seperti Bapak Ibu Saudara jawab tadi bahwa setidaknya mengharapkan pemberian dalam bentuk uang ya. Jadi kita melihat Bapak Ibu Saudara, saking putus asanya orang lumpuh ini ya, sudah sekian lama tahun mungkin Bapak Ibu Saudara. Mungkin 10 tahun kah? Mungkin 20 tahun? Mungkin Bapak Ibu Saudara. Ya, karena dikatakan bahwa di dalam ayat yang kedua bahwa dia lumpuh sejak lahirnya. Entah di waktu kapan dia ditaruh di pintu gerbang itu kita nggak tahu. Tapi yang pasti dia lumpuh dari sejak dia lahir. Jadi sudah sekian lama sehingga keputusasaan orang lumpuh ini menyebabkan adanya limitasi di dalam hidupnya ya. Keterbatasan, jadi dia membatasi dirinya. Jadi dia ketika Petrus dan Yohanes yang tentunya dia tahu sebagai rasul-rasul Yesus, sebagai rasul-rasul Tuhan, karena dia sudah sering menjumpai ketika Yesus masuk ke bait Allah tentu bersama 12 rasulnya. Dia pasti sudah sering lihat, oh Petrus dan Yohanes. Apalagi Petrus dan Yohanes ini Bapak Ibu Saudara dari 12 rasul, dia termasuk golongan yang inti ya. Jadi di saat Yesus waktu naik ke gunung ya, yang waktu Yesus menampakkan kemuliaannya, yang diajak di situ Petrus, Yohanes dan Yakobus. Ya, jadi 3 orang ini adalah ring 1 di dalam murid ya, kemuritan dari Yesus ini. Dan orang ini tentu mengetahui ketika Petrus dan Yohanes ini lewat, wah ini ibaratnya ring 1-nya dari murid Tuhan ini. Ibaratnya gurunya udah mati, ya otomatis 3 orang ini jadi soko guru ya. Jadi sama seperti tradisi orang dulu ya, kalau guru yang mengajarkannya ini mati, otomatis 3 orang yang menjadi murid utamanya ini akan meneruskan gurunya ini. Nah, orang lumpuh ini tahu Petrus dan Yohanes ini bukan orang sembarangan. Tapi karena kenapa dia mengharapkan sesuatu dari Petrus dan Yohanes bukan kesembuhan? Karena apa? Karena sudah sekian lama dia ada dalam keadaan putus asa. Jadi seringkali Bapak Ibu Saudara, ketika kita membiarkan keputusasaan ada dan tinggal melekat dalam kehidupan kita, itulah yang menjadi keterbatasan kita. Itulah yang akan membatasi kita. Kita tidak lagi berpikir sama seperti orang lumpuh ini berpikir. Dia tidak lagi punya harapan untuk dia sembuh. Ya, dia tidak lagi punya harapan untuk dia bisa berjalan. Makanya ketika Petrus dan Yohanes lewat, dia hanya mengharapkan sesuatu dari mereka yang setidaknya bisa menjadi dalam tanda kutip setoran dia buat orang yang mengusung dia setiap hari. Jadi dia tidak lagi memikirkan perkara yang lebih besar yang bisa dikerjakan oleh Tuhan lewat rasul-rasulnya yang sudah dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus ini. Tentu kejadian yang ada di dalam loteng Yerusalem tentu menjadi berita umum saat itu Bapak Ibu Saudara. Kalau ada surat kabar mungkin sudah masuk headline ya. Jadi terjadi di loteng Yerusalem ya, rasul-rasul bersama dengan
golongan-golongan Yahudi yang lain di situ dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang kurang lebih ada 120 orang murid. Ya, dari 500 orang yang menyaksikan kenaikan Yesus ke surga, 120 memutuskan untuk mereka tinggal di loteng Yerusalem dan berdoa, mengingat akan janji Bapa. Jadi itu sudah menjadi berita penting, ya, ada kuasa Roh Kudus yang menyertai dari perjalanan murid-murid ini. Tapi karena keputusasaan di dalam kehidupan orang lumpuh ini, dia tidak lagi berpikir bahwa murid-murid Yesus ini dapat menyatakan kuasa kesembuhan. Dia tidak lagi berpikir, oh aku akan bisa berjalan kalau aku dijamah Tuhan. Aku akan bisa meninggalkan keadaanku yang lama kalau aku dijamah oleh Tuhan. Dan seperti dikatakan dalam kitab Amsal 24 ayat yang ke-10 ya, ketika engkau tawar hati, rasanya ini 2 minggu yang lalu Bapak Gembala sudah menyampaikan tentang pemaparan ayat ini. 24 ayat yang ke-10, jika engkau tawar hati, kecilah kekuatanmu. Jadi di saat kita tawar hati sama keputusasaan ini, ya dulur-duluran gitu ya, saudara sepupu ya. Jadi dia keputusasaan dan tawar hati ini, ketika kita ada dalam keadaan seperti itu, maka kekuatan kita akan menjadi kecil. Ya, kecilah kekuatanmu. Jadi kita tadi yang punya harapan besar, tadinya kita punya iman yang teguh, yang sungguh di dalam Tuhan. Tapi kalau kita sudah membiarkan, diri kita ada dalam keputusasaan. Aduh, kalau orang-orang tua yang punya anak mungkin, anakku udah nggak tahu perlu diomongi dengan bahasa apa lagi. Bahasa Indonesia udah, bahasa Inggris udah, bahasa rumah udah, nggak tahu mungkin bahasa Mandarin kali apa bahasa Spanyol mungkin supaya dia ngerti bisa berubah. Ya mungkin ada dalam keadaan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Udah bingung mau ngomong pakai cara apa lagi. Gimana supaya anak ini berubah? Nah, biasanya kalau kita tinggal dalam keputusasaan, disitulah kita akan menemukan keterbatasan hidup kita. Kita tidak akan lagi mengalami kuasa Tuhan Yesus yang tidak terbatas itu. Kuasa yang dicatat di dalam kitab Petrus bahwa oleh bilur-bilurnya kamu akan sembuh. Kita tidak akan lagi percaya bahwa oleh bilur-bilurnya kamu akan sembuh. Yang dimaksud kata sembuh di dalam kitab Petrus bukan hanya sembuh dari penyakit, tapi sembuh dari keadaan kita yang menjauhi Tuhan. Dari keadaan kita yang meninggalkan Tuhan. Dari keadaan kita yang sudah keluar dari tracknya firman Tuhan. Jadi oleh bilur-bilurnya Tuhan, oleh kuasa dari kebangkitan Tuhan, oleh kuasa salib Tuhan, maka kamu akan sembuh. Tapi kita tidak akan punya daya lagi untuk memiliki pengharapan itu kalau kita tinggal dalam keputusasaan. Dan yang perlu kita tahu Bapak Ibu Saudara, putus asa bukan bagian dari kehendak Allah bagi orang percaya. Jadi Tuhan tidak menghendaki kita sebagai anak-anaknya dan umat pilihan Tuhan untuk ada dalam keputusasaan. Kita mungkin banyak kali ada dalam keadaan yang di ujung tanduk, ya. Keadaan yang sepertinya ke kiri ke kanan, maju ke belakang dan mundur ke belakang pun gak bisa. Jadi udah di ujung tanduk, kemana-mana gak bisa. Mungkin kita sering dalam keadaan seperti itu, tapi putus asa bukanlah bagian dari kehendak Tuhan bagi orang yang percaya. Karena di saat kita maju gak bisa, mundur gak bisa, ke kiri dan ke kanan pun gak bisa, di saat itulah ya kita harus menatap ke atas, di mana Tuhan yang lebih berkuasa daripada kita akan menyatakan kuasanya. Jadi pengharapan seperti itulah Bapak Ibu Saudara yang diharapkan oleh Tuhan ada di dalam kehidupan orang-orang percaya. Jadi bukan tinggal dalam keputusasaan yang menyebabkan adanya keterbatasan-keterbatasan, pengharapan kita jadi terbatas. Iman kita yang tadinya ada dalam track yang bagus selalu meningkat ketika kita terus dari hari ke hari meningkat. Tapi ketika kita ada tuh dalam keputusasaan, maka limitasi itu akan terbentuk menjadi satu pagar yang membatasi kehidupan kita. Dalam kepercayaan kita kepada Tuhan kah? Dalam pengharapan kita akan janji Tuhan, ya akan banyak hal yang Tuhan firmankan kita menjadi tidak percaya. Karena keputusasaan itu melingkari kehidupan kita menjadi pagar yang membatasi.
Dan itu yang menjadi mutiara penting yang saya temukan dalam pembacaan ini. Dan yang kedua, yang tidak kalah pentingnya yang kita dapatkan dari perikop ini adalah bahwa hanya di dalam nama Yesus yang memberi menang. Ini ada dalam lagu-lagu Pantai Kosta zaman dulu, ya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Ya. Jadi kita lihat Bapak Ibu Saudara, hanya dalam nama Yesus yang akan memberikan kemenangan. Jadi ketika Petrus dan Yohanes ya menggenggam tangan orang lumpuh ini ya, dan Petrus mengatakan dengan penuh iman dan penuh keyakinan, dia berkata bahwa emas dan perak gak ada padaku ya. Kami ini gak bawa harta, kami ini gak bisa kasih apa-apa ya. Dapat kita bayangkan Bapak Ibu Saudara, ketemu orang lumpuh ini yang sekalian dikatakan sebagai pengemis, tentu mukanya akan melas Bapak Ibu Saudara ya, supaya dapat sesuatu ya. Tapi Petrus dan Yohanes ini berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Aku ini gak punya apa-apa, kantongku kosong nih. Tapi apa? Tetapi yang ada padaku ya, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Dalam terjemahan bahasa Indonesia yang lain dikatakan ayat itu dari kata berjalanlah itu ditulis bahwa mulai sekarang kamu bisa berdiri dan berjalan sendiri. Jadi kita bayangkan Bapak Ibu Saudara, orang yang sudah berpuluh-puluh tahun ini lumpuh dan tidak mengerti bagaimana cara menggunakan kakinya untuk berjalan, kan karena udah sekian lama lumpuh Bapak Ibu Saudara. Tentu dia nggak mengerti seperti kita, ya. Gimana cara menggunakan kaki untuk berjalan? Tapi Petrus ini berkata bahwa mulai sekarang kamu bisa berdiri dengan kakinya sendiri dan berjalan. Jadi hanya demi nama Yesus, ya, hanya di dalam nama Yesus. Makanya waktu kita masuk dalam pembaptisan air Bapak Ibu Saudara, ya tentunya gembala sidang yang ada, Bapak Gembala akan membaptis kita ke dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi mulai saat itu, ya, setelah dibaptis naik, lalu pasti puji-pujiannya berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Jadi kita melihat bahwa kita termasuk, ya, terhisapkan di dalam kuasa nama itu. Tapi dalam pasal yang lain, dalam kisah-kisah para rasul, nama yang sama tidak berguna, Bapak Ibu Saudara. Dari golongan anak-anak Skewa, ya. Karena apa? Karena mereka menggunakan nama yang kudus itu, nama yang berkuasa itu dengan sembarangan. Makanya hukum Taurat berkata bahwa jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Jadi kalau nggak penting, nggak perlu bawa-bawa nama Tuhan. Bener loh, sumpah demi Tuhan. Nggak perlu Bapak Ibu Saudara, ya. Mending demikian aja ya daripada demi Tuhan, ya. Jadi kenapa? Karena nggak penting ya perkara-perkara yang sembarangan. Jadi ketika nama itu, nama yang sama kita pergunakan untuk hal-hal yang sembarangan, maka nama yang sama yang tentunya di dalamnya mengandung kuasa. Ya, ketika Yesus hendak naik ke surga, dia berkata bahwa pergilah jadikan semua bangsa muridku, ajarlah dan baptislah mereka ke dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya. Jadi terhisapkan di dalam nama Yesus yang berkuasa itu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keteritunggalan Allah yang berada dalam kepenuhan kealahan, yaitu di dalam Yesus, Kolose 2 ayat yang ke-7, itu tidak lagi berkuasa. Kenapa? Karena mengucapkannya, karena memakainya dengan sembarangan. Sama seperti Petrus mengadakan kuasa kesembuhan, ya. Lalu Simon, ya, seorang penyihir ini berkata, Petrus, saya mau kayak kamu dong, bayar berapa? Loh, kok bayar berapa? Ya makanya Petrus bilang, enyahlah engkau, binasalah engkau dengan uangmu. Karena apa? Mengukur kuasa Tuhan dengan uang, ya, dengan perkara-perkara yang terbatas. Jadi tapi kita mengerti Bapak Ibu Saudara bahwa kuasa nama itu adalah kuasa yang besar, nama yang berkuasa, nama yang memberikan kita kemenangan.
Jadi ketika Petrus ini mengucapkannya ya dengan penuh iman, dan Petrus mengucapkannya di dalam kepenuhan Roh Kudus, ya, di dalam pimpinan Roh Kudus, maka nama itu menjadi berkuasa dan nama itu memberikan kemenangan kepada orang lumpuh ini dari limitasinya dia, Bapak Ibu Saudara, yang tadi poin pertama. Dia sudah ada dalam lingkaran limitasi yang membatasi kehidupannya. Tapi ketika Petrus berkata bahwa demi nama Yesus Kristus, mulai sekarang kamu bisa berdiri dan berjalan. Jadi sepertinya kita dapat bayangkan Bapak Ibu Saudara, pagar yang menjadi limitasi orang ini, yang sudah sekian puluh tahun ini menjadi rubuh. Sama seperti orang Israel ketika mengelilingi tembok Yeriko. Ketika mereka berseru nama Tuhan, tembok Yeriko di situ roboh. Jadi ketika kita menyerukan nama Yesus dengan penuh iman, ketika kita menyebut nama Tuhan Yesus dengan pimpinan Roh Kudus, bukan dengan konteks yang sembarangan, maka nama yang berkuasa itu akan memberikan kita kemenangan. Jadi orang yang lumpuh, yang tadinya dia nggak mengerti gimana caranya menggunakan kaki untuk berjalan, dia dapat langsung berdiri, Bapak Ibu Saudara. Nanti di poin-poin selanjutnya kita akan lihat. Mata kakinya seketika itu juga menjadi kuat. Lalu dia berdiri dan bisa berjalan. Bahkan bukan hanya berjalan, dia melompat-lompat sambil memuji Allah. Orang yang tadinya ya dapat kita umpamakan seperti seorang bayi yang baru belajar berjalan, tiba-tiba dia lompat, Bapak Ibu Saudara. Tentu kita akan kaget ya. Gimana ya? Mungkin seperti Hose sedang hari-hari ini belajar jalan, tiba-tiba dia lompat. Engkong sama emaknya bingung nanti loh. Ya. Jadi sama seperti warga yang ada di sekitar situ. Mereka langsung terkaget-kaget loh. Orang yang tadinya nggak bisa jalan, nggak ngerti cara menggunakan kaki untuk berjalan, ini langsung lompat. Jadi sangat mengagetkan. Dan itu kita melihat bahwa Petrus menjelaskan dan menerangkannya. Ya, di dalam ketika Petrus diadili, dipanggil, ya, dia berkata bahwa dan kepercayaan dalam nama Yesus, Kisah Rasul 3 ayat 16 berkata bahwa maka nama itulah yang menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini, dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Jadi nama yang berkuasa itu dijelaskan oleh Petrus ya sebagai nama yang menguatkan orang itu bisa berdiri dan berjalan, bahkan yang melompat, yang sekarang kalian lihat ini, yang tadinya kalian kenal sebagai orang yang lumpuh, mungkin menyebut orang ini sebagai pengemis yang lumpuh, pengemis yang udah lumpuh, dekil, kumel, apalagi ya, mungkin sebutan orang-orang sudah melekat dalam diri orang ini. Tapi Petrus berkata bahwa nama yang berkuasa itu ya justru melepaskan ya belenggu-belenggu limitasi dalam kehidupannya. Yang tadinya dikenal sebagai orang yang biasa mengemis, lumpuh, nggak berdaya, nggak bisa apa-apa. Tapi orang ini dapat bangkit, berdiri dan melompat memuji Tuhan. Jadi kuasa nama Yesus, Bapak Ibu Saudara, yang tidak berubah. Ya, Ibrani 13 ayat yang ke-8 bahwa Yesus Kristus tetap sama, dulu, sekarang dan selama-lamanya. Nama yang sama, Bapak Ibu Saudara, nama yang tidak berubah kuasanya. Tahun boleh bertambah, bumi boleh semakin tua, tapi nama Yesus dan firman-Nya tetap untuk selama-lamanya. Itu yang Tuhan tulis dan Tuhan firmankan lewat orang-orang yang menulis Alkitab. Tapi firman-Nya, ya langit bumi boleh berlalu, tetapi firman Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Dan firman-Nya mengandung nama Yesus ini. Kalau kita percaya dan kita panggil nama ini yang berkuasa, mungkin ada keterbatasan-keterbatasan yang hari-hari ini Bapak Ibu Saudara sedang memagari hidup kita. Entah itu dalam hubungan kita dengan orang yang lain, atau mungkin dalam pengharapan kita akan diri kita sendiri. Mungkin kita ada dalam pagar yang bernama limitasi ini. Wah, rasanya aku udah gak punya cara lagi untuk mengatasi ini. Rasanya aku udah gak tahu berbuat apa lagi. Kita sedang ada dalam pagar limitasi itu, Bapak Ibu Saudara. Panggil nama Yesus, nama yang memberikan kita kemenangan. Amin. Nama yang memberikan menang, Yesus namanya. Mutiara yang ketiga yang kita temui dari perikop ini adalah mujizat terjadi di luar.
Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, orang yang lumpuh ini akhirnya disembuhkan oleh Tuhan, terjadinya di luar, ya, bukan di dalam bait Allah, Bapak Ibu Saudara. Di luar, mujizat terjadi di luar. Ya, jadi dikatakan dalam pasal 3 ayat 2 bagian B, tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah. Ya, entah sisi kiri, entah sisi kanan, tapi yang pasti jadi kan waktu menuju bait Allah kan ada trap-trapnya gitu ya Bapak Ibu Saudara, ada tangga-tangganya, lalu menujulah adalah pintu gerbang indah di sana. Ya, jadi nggak tahu ada di tangga keberapa, tapi yang pasti adalah dekat pintu gerbang itu. Jadi tapi masih ada di luar bait Allah. Apa yang dimaksud Bapak Ibu Saudara? Mujizat terjadi di luar. Artinya Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang-orang yang mengenal Tuhan dan mengalami Tuhan dengan mujizat dan tanda-tanda heran, kita harus menyatakannya keluar Bapak Ibu Saudara. Bukan kita sok-sokan, ayo yang mana yang sakit-sakit ke rumah saya yuk. Ya, enggak. Jadi bukan seperti itu, tapi kita harus menyatakan itu yang ada di dalam bait Allah itu keluar. Ya. Mengapa Petrus dan Yohanes menyembuhkan, ya, diizinkan oleh Tuhan mengadakan kuasa kesembuhan ini, mujizat terjadi di luar bait Allah. Kenapa? Karena orang-orang sekitar yang berkerumun itu, ya, di situ kan banyak Bapak Ibu Saudara. Ya, ada tukang yang jual korban itu. Ingat Bapak Ibu Saudara waktu Yesus membalikan meja pedagang-pedagang, yaitu karena ada di pelataran situ ya. Jadi menjual barang untuk korban. Ya, jadi di situ terjadi banyak hal di luar situ, banyak berkerumun orang. Ya, di situ orang-orang kaget, loh, si lumpuh ini lompat-lompat, teriak-teriak memuji Tuhan. Jadi mujizat itu terjadi di luar. Kenapa? Karena untuk menyatakan, ya, bahwa nama Yesus yang besar bukan hanya, ya, dialami oleh orang-orang yang ada di dalam bait Allah aja. Jadi bukan hanya kita yang ada, ya, beribadah pada hari ini di gedung gereja ini, di dalam rumah Tuhan. Jadi bukan kita aja Bapak Ibu Saudara. Yang dimaksud mujizat terjadi di luar adalah mujizat juga, ya, Tuhan kehendaki menjadi bagian orang-orang yang ada di luar. Untuk mereka bisa mengenal nama Tuhan. Untuk mereka bisa percaya nama Yesus yang besar itu. Jadi bukan hanya tinggal di dalam, ya. Karena Yohanes 3 ayat 16 berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Tapi ayat pembuka ini dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia, ya, bukan akan orang Kristen Bapak Ibu Saudara, ya, akan dunia ini. Jadi kita dituntut Tuhan untuk bagaimana mujizat yang terjadi di dalam, ya, mujizat tidak selalu kesembuhan Bapak Ibu Saudara tadi saya katakan. Jadi mujizat yang terjadi dalam hidup kita bagaimana bisa terjadi di luar. Bagaimana bisa orang luar melihat, ya, Matius 5 ayat 16, demikianlah, ya, hendaknya terangmu bercahaya di depan orang dan mereka memuliakan Bapamu yang di surga. Mujizat terjadi di luar Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika kita bersekutu di dalam Tuhan, kita mengalami mujizat-mujizat yang tadinya, ketika awal kenal Tuhan, tadinya kita orangnya sedikit-sedikit marah-marah, ya, enggak karu-karuan. Tapi semenjak kita mengenal Tuhan, mengiring Tuhan, mujizat terjadi dalam hidup kita. Kita menjadi orang yang sabar, ya, menjadi orang yang ramah. Tadinya kalau ditanya orang, apa? Kenapa? Ya, tapi kenal Tuhan, iring Tuhan, hidup dalam firman Tuhan, berubah. Itu mujizat terjadi dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Dan orang lihat mujizat terjadi di luar. Orang lihat, bapak ini, ibu ini tadinya biasa ya, tetangga-tetangga sekitar biasanya kan paling tahu ya. Mereka lihat, biasanya ibu ini, bapak ini kalau dalam seminggu nggak ada bunyi piring bagus kayaknya, ya. Tapi sekejap kenal Tuhan, tetangga-tetangga bingung, apa dia pindah ya? Kok nggak pernah dengar bunyi piring lagi, ya? Apa penghuninya beda ya? Keluar kota apa kemana? Ya, artinya mujizat terjadi di luar Bapak Ibu Saudara.
dan memberkati orang tersebut. Akhirnya mereka lihat, oh tetap loh bapak ibunya ada di dalam, penghuninya ada yang tetap sama. Tapi karakternya yang beda, karena di dalam Kristus kita adalah ciptaan yang baru. Jadi ada mujizat terjadi dan mujizat terjadi di luar. Jadi ada bagian yang Tuhan berikan kepada kita supaya orang luar melihatnya dan menjadi mujizat juga dalam kehidupan mereka. Kita berdoa bahwa orang-orang yang ada di sekitar kita melihat mujizat yang terjadi di dalam kita, bisa melihat ya, dan juga bisa mengalami kuasa yang sama dan mereka boleh dimenangkan di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kuasa yang sama, ya mujizat terjadi di luar. Dan poin yang terakhir, mutiara yang terakhir yang kita dapati dari perikop ini adalah dunia tidak membutuhkan kasih yang pura-pura. Bapak Ibu Saudara, dunia tidak membutuhkan kasih yang pura-pura. Ya, cuma ngomong tok. Ya. Jadi ayat di dalam ayat yang ketujuh, ya dalam perikop ini dalam pasal ketiga, ayat itu berkata dalam terjemahan Inggris New King James Version, ayat itu berkata bahwa and he took him by the right hand and lift him up, and immediately his feet and ankle bone receive strength. Jadi ketika Petrus mengulurkan tangan kanannya, mengangkat orang yang lumpuh ini, ya. Seperti gambar ini saya umpamakan bahwa mengangkat orang yang lumpuh, yang tidak biasa berjalan, orang yang tadinya ada dalam keterbatasan diangkat ke atas, ya, lifted him up, ya. Jadi diangkat ke atas. Di situ kita melihat bahwa kaki dan tulang-tulang yang ada, ya, dari orang itu langsung seketika itu juga memperoleh kekuatan. Jadi orang itu kaget, Bapak Ibu Saudara. Dia bisa berdiri. Ketika apa? Ketika ada orang yang mengulurkan tangannya. Jadi ada banyak Bapak Ibu Saudara, orang-orang di luar. Ya, dalam perjanjian lama ada satu ayat yang berkata bahwa satu jubah orang Yahudi akan dipegang oleh 10 orang. Artinya bahwa ada banyak orang luar Bapak Ibu Saudara menunggu kita. Untuk kita bisa mengulurkan tangan kita, membuat orang itu jadi terangkat naik. Tadinya dia gak bisa apa-apa, gak berdaya. Tapi karena ada uluran tangan, orang itu dapat kekuatan. Dia dapat berjalan dan dapat melompat-lompat memuji Tuhan. Dan rakyat yang ada dalam ayat yang terakhir tadi ayat 10, mengenal bahwa orang itu adalah si lumpuh. Karena apa? Ada Petrus yang mengulurkan tangannya. Jadi dunia hari-hari ini Bapak Ibu Saudara tidak butuh kasih yang pura-pura. Jadi dalam 1 Yohanes 3 ayat 18, ayat ini berkata bahwa marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan dan dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Hari-hari ini dunia sedang menanti anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, orang-orang yang sudah terjadi mujizat di dalamnya, di dalam dirinya, dunia sedang menanti. Mana katanya orang-orang yang sering ke gereja? Mana katanya orang-orang yang sering pelayanan? Tangannya terulur gak? Dan membuat mata kaki orang itu dapat berjalan. Adakah tangan-tangan kita hari-hari ini tidak terulur Bapak Ibu Saudara? Tidak lagi memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena kehidupan ini ya zaman ya hari ke hari, tahun ke tahun akan membuat manusia semakin individualis, ya. Individualis dan hedonis. Yang penting aku menikmati. Kamu enggak senang ya urusanmu, wis tutup telinga, tutup mata, enggak usah di sini, ya. Hedonis dan individualis, enggak peduli. Bahkan mungkin Bapak Ibu Saudara hari-hari ini anak-anak yang ada anak muda mungkin ditanya tetangga rumahnya namanya siapa pun nggak tahu. Ya. Kenapa? Ya nggak tahu saya. Ya. Ditanya tetangga rumahnya sebelah, mungkin Mas Joko bisa tanya sama Rafa, sebelah rumah siapa namanya Rafa? Ya. Belum tentu, ya tahu. Kenapa?
Ya karena zaman ini ya, apalagi zaman setelah pandemi ini yang membuat orang semakin memperhatikan dirinya sendiri saja, itu sedang dirancang untuk kita tidak lagi berbuat kasih. Kita cuma ngomong kasih waktu kita nyanyi lagu, aku mengasihi, nah itu doang ya. Tapi ketika di dunia nyata, ketika kembali ke rumah di tengah-tengah masyarakat, kasih itu yang ditunggu Bapak Ibu Saudara. Benar gak orang yang sudah dikasihi Tuhan, orang yang sudah menerima kasih yang besar dari Tuhan, menerima mujizat yang besar dalam hidupnya, dapatkah tangannya terulur? Ya, membangkitkan orang-orang yang sedang jatuh. Atau ketika kita ketemu orang yang jatuh, kita tambah dijorokin balik wis. Ben jatuh wis, ya. Ben tambah jatuh. Ya. Jadi Petrus ketika melihat orang lumpuh ini, ya dia mengulurkan tangannya dan orang itu dapat bangkit. Mungkin kita mengingat Bapak Ibu Saudara, 10 tahun atau mungkin 20 tahun ke belakang. Mungkin kita pernah ada dalam pengalaman lembah kekelaman. Kenapa kita bisa ada seperti sekarang ini? Karena ada orang-orang yang Tuhan percayakan untuk mengulurkan tangannya dan membuat kita dapat berdiri. Saya sampai hari ini gak lupa ya. Ada orang yang mengulurkan tangannya ya, ketika saya jadi yatim piatu gak punya apa-apa dan gak punya barang apapun, ada orang yang tangannya terulur, membuat saya dapat berdiri dan dapat berjalan sampai sekarang ini. Mungkin ada 10 tahun atau 5 tahun entah di masa yang lalu dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, yang tadinya ada dalam masa lembah kekelaman, yang tadinya sudah terjatuh, tapi ada orang yang mengulurkan tangannya, membuat kita dapat berdiri, bangkit dan berjalan seperti sekarang ini. Marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan, ya, bukan dengan lidah tapi dengan perbuatan dan di dalam kebenaran. Jika karunia yang kita punya untuk melayani, baiklah kita melayani. Karunia untuk mengajar, baiklah kita untuk mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberikan pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Dan ayat yang lain dalam Petrus pasal 4 ayat yang ke-11, ayat itu berkata bahwa jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jadi kita melihat Bapak Ibu Saudara, kita punya karunia apa, ya kita lakukan sebagai bentuk di mana kita sedang mengulurkan tangan kita. Karunia yang kita miliki, yang Bapak Ibu Saudara miliki mungkin berlainan satu dengan yang lain. Ada yang memiliki karunia memberi, belum tentu sebelah kiri dan kanannya memiliki karunia yang sama. Ada yang memiliki karunia menasihati, belum tentu ya. Kemarin saya bincang-bincang sama orang tua murid, mereka berkata bahwa anaknya ditanya apa-apa nggak gelem ngomong, ya, tanya beneng aja, ya. Tapi kalau nulis jago nulisnya, ya. Jadi kemampuan atau karunia yang Tuhan berikan kepada kita berbeda-beda. Yang nggak semua orang dengan mudahnya, ya, karena dia tidak punya karunia untuk memberikan pimpinan barangkali. Ya, tidak semua orang bisa jadi pemimpin dan bisa mengarahkan orang. Tapi kalau orang yang memiliki karunia itu, hendaklah mengerjakannya dengan rajin, kata firman Tuhan. Bahkan dikatakan bahwa orang yang berbicara hendaklah, ya, atau baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jadi ketika kita berbicara kepada orang lain, biarlah pembicaraan kita, biarlah kata-kata yang kita keluarkan sama seperti orang tersebut sedang mendengarkan firman Allah. Tidak perlu kita mengutip Matius pasal ini, ya, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Wah. Kita temui orang-orang yang baru keluar, ya, dari gereja Bawang,
Matius pasal ini ya, bertobatlah ya, hai kamu ular beludak ya kan. Waduh, bisa dilempari batu kita ya, seperti Stefanus nanti ya. Jadi tapi kita menyampaikan sesuatu, apa yang kita perkatakan seperti orang yang menyampaikan firman Allah. Seperti orang yang sedang menyampaikan benih firman Allah. Orang yang melayani hendaklah melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan oleh Allah. Banyak orang yang mampu tapi sedikit orang yang mau. Ya. Buktinya banyak ya. Orang yang bisa melakukan sesuatu mampu, tapi mereka enggak mau. Tapi orang yang mau biasanya belum tentu mampu. Tapi kalau kita mampu dan kita mau, Bapak Ibu Saudara, disitulah tandanya Tuhan mau untuk kita mengerjakannya supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Sebagai ayat yang terakhir Bapak Ibu Saudara, saya mengajak Bapak Ibu Saudara kita buka bersama 1 Korintus 10 ayat yang ke-31. Saya tidak tulis di slide itu karena saya teringat 1 Korintus 10 ayat 31. Kita baca bersama ayat ini sebagai penutup renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sudah menemukan Bapak Ibu Saudara? Amin. Ya, kita baca ayat ini dalam hitungan ketiga, 2, 3. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan. Amin Bapak Ibu Saudara. Makan sama minum aja yang setiap hari kita lakukan harus dilakukan untuk kemuliaan Allah. Jangan sampai orang lihat loh, oh, orang Kristen ya, makannya sembarangan dimakan ya. Tulang belulang segala macam semua dimakan ya. Jadi ayat ini sangat jelas Bapak Ibu Saudara. Dari hal terkecil sekalipun makan dan minum ya, kita lakukan semuanya untuk kemuliaan Allah. Kita tutup Alkitab kita Bapak Ibu Saudara, kita mau nyanyikan satu pujian sambil kita merenungkan firman Tuhan. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu.
kami boleh kembali mendengar firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bersyukur Tuhan. kalau Kau sudah mengasihi kami. Biarlah Engkau ajarlah kami sidang jemaat Tuhan. Mengasihi kepadamu, mengasihi kepada sesama kami ya Tuhan. Sehingga hidup kami berkenan kepada Tuhan. Hidup kami boleh menjadi berkat. Hidup kami boleh menjadi kesaksian. Dan nama Tuhan boleh dipermuliakan ya Tuhan. Biarlah setiap kehidupan kami pagi hari ini yang sudah mendengar firman-Mu, Roh Kudus yang akan mengerjakan firman-Mu. Sehingga setiap kami yang sudah mendengar, kami boleh melakukan firman-Mu dan kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami ingin hidup kami berkenan, hidup kami menjadi berkat. Banyak jiwa-jiwa boleh diselamatkan. Amin. Banyak jiwa-jiwa boleh menerima pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam setiap hati kami. Yang memimpin hidup kami. Sehingga hidup kami boleh memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat sidang jemaat Tuhan. Terlebih pagi hari ini yang bagi mereka yang lemah. Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan. Supaya dengan iman harap percaya mereka kepada Tuhan. Mereka juga akan menerima pertolongan Tuhan. Menerima mujizat Tuhan. Menerima kesembuhan, keajaiban daripada Tuhan. Tambahkan iman harap kami kepada Tuhan. Dengan iman harap kami kepada Tuhan, kami boleh melihat kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap anak-anak-Mu yang sudah datang kepada Tuhan. Tuhan yang memberkati kami. Tuhan yang menolong kami. Baik dalam keluarga, rumah tangga, pekerjaan kami. Diberkati Tuhan, ditolong Tuhan. Khususnya rohani kami diberkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu Kau meteraikan dalam setiap hati kami. Dan Tuhan sendiri akan bekerja dalam hidup kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami